70, 80, 90-an Kenangan Masa Lalu Channel. Dalam seri ke-299 ini, didukung oleh para pemain, Rusli sebagai Rangga Lawe, Francisca sebagai Tirtawati, Bang Kumis sebagai Ratosan, Ani R sebagai Marta Raga, Sulaiman sebagai Tambak Baya, Mas Dewa sebagai Gagarangan, Tisar sebagai Ralintang, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, Rangga Lawe masih sempat bercengkrama dengan kedua orang istrinya. Mereka saling menumpahkan rasa cinta dan kasih sayang. Malam terasa indah gemerlapan, penuh kristal-kristal cinta asmara. Pagi harinya, Rangga Lawe minta disediakan air bunga untuk membersihkan diri. Kang Rangga Lawe, mengapa harus mandi keramas dengan air bunga, Kakang? Selama ini aku merasa tubuhku kotor berdebu. Tubuh ini minta dibersihkan, Dinda Tirtawati. Tubuh ini sudah terlalu lama berjalan jauh dan menyebarkan aroma duniawi yang tidak sedap. Karena itu aku ingin mandi air bunga, supaya tubuhku menjadi wangi. Ya, sudahlah Dinda Tirtawati, kerjakanlah. Baiklah, Kakang. Aku akan mengerjakan perintahmu. Sekalipun Tirtawati ini kau suruh menjaring angin atau menjalan mega-mega di angkasa, Tirtawati akan mengerjakannya dengan penuh rasa bahagia dan kegembiraan, Kakang. Terima kasih atas kesetiaanmu, Dinda Tirtawati. Dan kau, Dinda Marta Raga? Ya, Kakang. Tolong siapkan makan pagi untukku. Tolong kau siapkan makan kesukaanku. Kemudian nanti kita akan mengadakan gembul bujana. Kita akan makan bersama-sama. Baik, Kakang Rangga Lawe. Ya. Sama halnya dengan Rayinda Tirtawati. Aku pun akan patuh menuruti perintahmu. Istri-istriku yang setia, Tirtawati yang cantik, dan Marta Raga yang rupawan. Tidak percuma rasanya hidupku karena memiliki kalian berdua ini. Terima kasih, Tirtawati. Terima kasih, Marta Raga. Terima kasih, Sang Hyang Widiwasa. Terima kasih karena kau telah memberikan dua perempuan ini untuk menemani hidupku di Mayapada ini. Rangga Lawe mandi air bunga. Ruang mandi seketika menjadi harum. Tirtawati membantu menggosok punggung suaminya. Setelah beberapa saat lamanya membersihkan diri, Rangga Lawe segera menuju ke kamar busana, ke ruangan ganti pakaian. Rangga Lawe kemudian mengenakan pakaian keprajuritan. Setelah itu dia menemui dua orang istrinya yang sudah menunggu di luar. Kemudian bertiga mereka menuju ke ruangan makan. Dinda Tirtawati, mana putraku Kuda Anjambiani? Ananda Kuda Anjambiani sedang bermain-main di halaman belakang, Kakang. Aku ingin bicara dengan Kuda Anjambiani. Panggillah dia, Dinda Tirtawati. Biarlah dia ikut makan bersama-sama dengan kita. Baik, Kakang. Rangga Lawe makan dengan lahap ditemani dua orang istrinya dan putranya, Kuda Anjambiani. Selama makan, Tirtawati dan Marta Raga kelihatan sangat murung. Mereka berdua hanya makan sedikit. Setiap menyuap rasanya ada sesuatu yang menyekat kerongkongan. Sementara itu Kuda Anjambiani tidak mau jauh dari ayahnya. Begitu Rangga Lawe selesai makan,
kuda Anjambiani segera naik ke atas pangkuan ayahnya. Wah. Kau sudah bertambah besar, kuda Anjambiani. Pastilah nanti kau menjadi seorang manusia perkasa. Kau harus mewarisi darah pendekar Ranggalawe, ayahmu, nak. Kau tidak boleh memperlihatkan sikap-sikap pengecut. Kau mempunyai darah pendekar Tuban. Aku bangga, nak. Aku bangga mempunyai putra seorang laki-laki seperti dirimu. Nah, cepatlah besar, nak. Cepatlah dewasa. Mudah-mudahan Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberkatimu. Ketika Ranggalawe tengah memberi nasihat dan petuah-petuah kepada anaknya, terdengar derap seekor kuda mendekat. Martaraga bergegas keluar dari ruangan makan. Dan sebentar kemudian dia sudah kembali lagi. Duh, Kakang Ranggalawe. Seorang prajurit melaporkan bahwa teman-teman Kakang sudah datang. Mereka sekarang menunggu di depan istana Tuban, Kakang. Kalau begitu aku harus segera berangkat. Nah, selamat tinggal anakku. Dan kalian istri-istriku. Selamat tinggal. Jagalah diri kalian baik-baik. Dan jagalah kuda Anjambiani anak kita. Selamat jalan, Kakang Ranggalawe. Iya. Selamat jalan, Kakang. Iya. Ranggalawe bergegas keluar dari ruangan makan. Kedua orang istrinya mengiringi di belakang. Kuda Anjambiani melekat dalam gendongan Tirtawati. Bocah laki-laki itu nampaknya belum menyadari apa yang sedang terjadi. Ranggalawe bergegas menuju ke ruangan pribadi ayahnya, Arya Wiraraja. Arya Wiraraja kelihatan sangat murung. Ranggalawe menyembah ayahnya 3 kali sebelum kemudian berkata lirih. Ampun, Ayahanda. Saya minta diri untuk berangkat ke Majapahit. Kalau benar-benar hatimu sudah mantap, berangkatlah, Ranggalawe. Berangkatlah. Berangkat dan jangan lagi menoleh-noleh ke belakang. Tunjukkanlah jiwa besarmu sebagai satria Tuban. Tunjukkanlah keperkasaanmu di medan peperangan, supaya nama baik leluhur kita tidak tercemar. Saya akan berusaha memenuhi kata-kata Ayahanda Wiraraja. Saya mohon pamit, Ayahanda. Ya, baiklah anakku. Doa-doaku menyertai di belakangmu. Ranggalawe kemudian melangkah keluar. Dia tertegun sejenak di halaman istana Tuban. Kemudian dia bergegas berjalan ke arah Pagedokan. Pagedokan adalah tempat atau kandang kuda. Ranggalawe menghampiri kuda kesayangannya yang bernama Nila Ambara. Sudah sejak bertahun-tahun lamanya, Nila Ambara selalu menyertai perjalanan tuannya. Ranggalawe dengan penuh rasa haru mengelus-elus kepala binatang itu. Kita akan menghadapi pekerjaan yang besar, Nila Ambara. Aku membutuhkan bantuanmu. Aku membutuhkan seluruh kemampuanmu. Selama ini kau tidak pernah mengecewakan aku, Nila Ambara. Kau selalu mengantarkan aku menempuh perjalanan-perjalanan panjang. Selama ini kau telah menunjukkan kesetiaanmu yang sangat besar kepada Ranggalawe. Untuk itu aku mengucapkan terima kasih kepadamu, Nila Ambara. Budi baikmu dan jasa-jasamu tidak akan pernah aku lupakan. Nah, Nila Ambara, marilah kita berangkat. Kali ini kita akan menempuh perjalanan yang sangat menentukan. Apakah kau sudah siap, Nila Ambara? Bagus, bagus sekali. Kau memang tidak pernah mengecewakan hatiku, Nila Ambara. Kau selalu mengerjakan tugas-tugasmu dengan baik. Nah, ayo kita berangkat, Nila Ambara. Ayo, Nila Ambara. Ayo kita berangkat ke Majapahit. Ayo kita tunjukkan pada orang-orang Majapahit bahwa kita adalah pendekar sejati. Hiya, hiya, hiya.
Bagus. Bagus, Ratosan. Kalian ternyata orang-orang yang bisa menepati janji. Maaf, Kakang Ranggalawe. Kami telah terlambat datang. Tidak apa, Ratosan. Kalian hanya terlambat sedikit. Tapi mana yang lain? Aku tidak melihat 2 orang saudaramu yang lain. Aku hanya datang bersama Ragelate, Kakang. Ratati dan Ralintang menunggu di Bukit Japan. Baiklah. Kalau begitu nanti kita akan bertemu di sana. Kukira semuanya sudah cukup. Berapa kira-kira jumlah orang yang kau bawa, Ratosan? Aku membawa serta 800 orang anak buahku, Kakang. Sementara Ragelatik membawa 600 orang. Bagus. Kalau semua orang-orang ini nanti sudah terkumpul menjadi satu, kita akan menjelma menjadi sebuah pasukan yang cukup besar jumlahnya. Kukira Majapahit tidak akan bisa dengan mudah untuk mengalahkan kita. Nah, Ratosan, marilah kita berangkat sekarang. Mari, Kakang. Ayo, Ragelatik. Kerahkan orang-orangmu dan kita berangkat sekarang. Ragelatik dan Ratosan segera mengerahkan orang-orangnya. Demikian pula Ranggalawe segera mengerahkan pasukan Tuban yang sudah berjajar rapi di depan istana. Dan sebentar kemudian, mereka pun bergerak meninggalkan istana Tuban. Mereka terus bergerak meninggalkan gapura istana Tuban. Jumlah mereka seluruhnya tidak kurang dari 2.500 orang. Martaraga dan Tirtawati mengawasi keberangkatan pasukan Tuban dari atas tangga gapura. Tiba-tiba kuda Anjambiani menangis meronta-ronta. Arya Wiraraja segera mengambil bocah itu dari gendongan Tirtawati. Kuda Anjambiani menjadi tenang kembali dalam dekapan kakeknya. Sudahlah Tirtawati. Dan kau Martaraga. Sudahlah. Suamimu sudah berangkat memenuhi panggilan hidupnya. Kalian tidak perlu bersedih hati lagi. Ayolah, kita kembali ke istana. Baik, Ayahanda. Martaraga, apalagi yang kau tunggu di situ? Suamimu sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Biarkan dia pergi. Ayolah. Kasihan kuda Anjambiani. Kalian berdua sekarang harus memusatkan perhatian untuk merawat bocah ini. Baik, Ayahanda. Sementara itu, pasukan Tuban terus bergerak semakin jauh meninggalkan pintu gerbang istana Tuban. Mereka bergerak ke arah selatan. Setelah menyeberangi sungai Brantas, mereka mulai memasuki hutan lebat. Sesaat lamanya mereka menempuh perjalanan di tengah hutan. Menjelang tengah hari, mereka tiba di Bukit Enjungan. Dan benar apa yang dikatakan Ratosan. Ralintang dan Ratati beserta orang-orangnya sudah menunggu di kaki bukit. Bagus. Bagus, Ratati. Bagus, Ralintang. Rupanya kalian pun orang-orang yang suka menepati janji. Terima kasih atas kesediaan kalian membantuku. Maaf, Kakang Ranggalawe. Aku hanya bisa mengumpulkan 500 orang anak buahku. Itu sudah lebih dari cukup. Yang penting mereka bukanlah orang-orang penakut. Mereka harus berani bertempur sampai titik darah penghabisan. Lalu berapa orang yang bisa dikumpulkan oleh Ratati? Kakang Ratati juga kurang lebih bisa mengumpulkan 500 orang. Jadi kami semuanya membawa kurang lebih 1.000 orang, Kakang Ratosan. Baiklah. Kukira jumlah kita sudah cukup besar. Ketika mereka tengah berbincang-bincang, mendadak nampak 2 orang berkuda mendekat.
Debu mengepul beterbangan ketika kuda-kuda itu melintasi jalanan setapak. Bagaimana Kakang Tambakbaya? Di mana kau sembunyikan orang-orangmu? Maaf, Gusti Ranggalawe. Kami semua menunggu di sana, di balik bukit ini. Maaf, Gusti. Kami telah menyalahi janji. Kami tidak bisa datang ke Istana Tuban. Hal itu karena kami harus mengumpulkan orang-orang, Gusti. Oh, berapa jumlah orang-orangmu, Kakang Tambakbaya? Mereka kurang lebih berjumlah 500 orang, Gusti. Bagaimana kira-kira kemampuan mereka? Soal itu Gusti Ranggalawe tidak perlu ragu-ragu lagi. Mereka adalah murid-murid terbaik perguruan Bukit Gunung Lelembut. Dan mereka semuanya sudah teruji dengan baik. Mereka sanggup bertempur sampai titik darah penghabisan. Bagus, bagus. Kalau begitu mari kita berangkat. Ayo Ratusan, Ralintang, kita bergabung dengan murid-murid Kakang Tambakbaya. Bagaimana Kakang Tambakbaya? Apakah sudah ada berita dari Telik Sandi yang kau kirimkan? Sudah, Gusti Ranggalawe. Menurut Telik Sandi, pasukan Majapahit sekarang ini berkemah di tepi sungai Tambak Beras. Mereka berjumlah sangat kecil, Gusti. Tidak lebih dari 500 orang prajurit. Baiklah. Kalau begitu sekarang kita bergerak menyebar. Kakang Tambakbaya dan Gagarangan memimpin orang-orang yang mendaki Bukit Walikat. Kakang Tambakbaya nanti bisa menyergap pasukan Majapahit dari rusuk kiri. Sementara Ratusan dan juga Ralintang menyergap dari rusuk kanan. Dan aku sendiri dengan dibantu Ratati dan Ragelatik akan menjadi ujung tombak peperangan. Aku akan datang dari arah depan. Maka demikianlah, Ranggalawe segera mengatur segala sesuatunya sehubungan dengan rencana penyergapan prajurit-prajurit Majapahit di tepi sungai Tambak Beras. Tambakbaya dan Gagarangan segera mengerahkan orang-orangnya untuk mendaki Bukit Walikat. Dan Ratosan bersama Ralintang bergerak menyusuri tepi hutan. Ranggalawe dengan dibantu Ragelatik dan Ratati kembali memberangkatkan pasukannya menuju ke sungai Tambak Beras. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami oleh pasukan Tuban? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-300 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Ranggalawe, Sulaiman sebagai Tambakbaya, Davidson sebagai Ragelatik, Bang Kumis sebagai Ratosan,
Kang Iwan sebagai Ki Ageng Palandonga, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rangga Lawe membawa pasukannya bergerak meninggalkan Istana Tuban. Ralintang dan Ratosan menyertai di belakang berikut orang-orangnya. Mereka seluruhnya berjumlah kurang lebih 2.000 orang. Setelah tiba di kaki Bukit Walikan, mereka bergabung dengan pasukan Raglatik dan Ratati. Ketika mereka tengah berbincang-bincang di kaki bukit, mendadak Tambak Baya dan Gagarangan datang. Tambak Baya mengatakan bahwa orang-orangnya menunggu di sebelah selatan bukit. Baiklah, kalau begitu marilah kita adakan pembagian tugas. Sekarang ini prajurit-prajurit Majapahit berkemah di tepian sungai Tambak Beras. Kita akan membagi pasukan menjadi 3 bagian. Kakang Tambak Baya dan Gagarangan, kuminta memimpin pasukan yang akan menyerbu dari rusuk kiri. Kemudian Ralintang dan Ratosan memimpin pasukan yang akan menyerbu dari rusuk sebelah kanan. Sementara aku, yang dibantu Raglatik dan Ratati, akan menjadi ujung tombak peperangan. Aku akan datang dari arah depan. Apakah semuanya sudah cukup jelas? Cukup jelas, Gusti. Kalau begitu, Kakang Tambak Baya dan juga Gagarangan bisa berangkat sekarang. Kita semuanya akan bertemu di tepian sungai Tambak Beras. Baik, Gusti. Ayo, Adi Gagarangan. Ya! Ya! Berangkat, Kakang Ranggalawe. Ya, silakan Ratosan. Ayo kita berangkat. Ayo kita berangkat. Iya, iya, iya. Nah, Ratati dan kau Ragalatik, beritahukanlah pada orang-orangmu. Kita berangkat sekarang. Baik, Kakang Ranggalawe. Ayo, Adi Ratati. Kembali Rangga Lawe memimpin pasukannya bergerak menuju sungai Tambak Beras. Waktu itu sudah menjelang lepas tengah hari. Debu beterbangan di udara setiap kali mereka menapak di jalanan setapak. Mereka terus berjalan sampai menjelang malam tiba. Mendadak perjalanan terhenti. Rangga Lawe bertanya-tanya dalam hati, apa sebabnya perjalanan mereka seketika terhenti. Pada saat itu, Raglatik datang. Ada orang mengharang di tengah jalan, Kakang Ranggalawe. Entahlah, saya tidak tahu apa maksudnya. Apakah dia bukan mata-mata dari Majapahit, Raglatik? Sepertinya bukan, Kakang. Dia hanya seorang diri saja. Dan tampaknya usianya sudah tua. Setan alas. Apa maksudnya orang itu berani menghadang perjalanan kita? Ayo, Raglatik, antarkan aku menemui orang itu. Mari, Kakang. Wajah Rangga Lawe kelihatan kurang senang. Tangannya kemudian bergerak menyentakkan tali kekang kudanya. Nila Ampara melompat tinggi. Dan sebentar kemudian, kuda itu pun sudah berlari kencang menerobos barisan. Hei, siapa kau ini? Mengapa kau menghadang jalan kami? Jangan membuat persoalan dengan orang-orang Tuban. Ayo, minggirlah. Kalau tidak kami akan segera menggilas tubuhmu. Apakah kau sudah lupa padaku, Rangga Lawe?
Ayahanda. Ayahanda Ki Ageng Palandunga. Maafkan saya, Ayahanda. Saya sama sekali tidak mengenali Ayahanda. Sekarang tentunya sudah mengenaliku dengan baik, Ranggalawe. Coba katakan, siapa aku ini? Ki Ageng Palandunga adalah ayahanda mertua saya. Ranggalawe, apa maksudmu membawa pasukan sebanyak ini, ha? Apakah kau akan berangkat ke tengah medan perang besar? Saya akan berangkat ke Majapahit, Ayahanda. Ada apa di Majapahit? Maaf, Ayahanda. Saya tidak menjelaskannya secara tuntas. Saya sedang diberi waktu. Tidak perlu, Ranggalawe. Aku pun sudah tahu. Aku sudah mendengar semuanya. Ranggalawe. Iya, Ayahanda. Bolehkah aku, ayah mertuamu ini, memberikan sedikit nasihat untukmu? Kalau nasihat itu sifatnya ingin membatalkan saya berangkat ke Majapahit, maafkan saya, Ayahanda. Pendirian saya tidak mungkin dirubah-rubah lagi. Hati saya sudah mantap. Daripada kehilangan muka, lebih baik saya berperang melawan Majapahit, Ayahanda. Ranggalawe, jangan kau teruskan niatmu ini, anakku. Lebih baik kau segera kembali ke Tuban. Tidak mungkin kau bisa menandingi kekuatan Majapahit, anakku. Maaf, Ayahanda. Saya berperang bukan semata-mata untuk memperoleh kemenangan. Menang ataupun kalah itu adalah urusan nasib. Tapi saya berperang untuk menegakkan dharma seorang satria. Saya telah melihat benih-benih ketidakadilan. Dan saya harus membunuh benih itu. Supaya tidak menyebar kemana-mana. Sekalipun saya binasa menjadi korban. Saya rela, Ayahanda. Saya berperang dengan Majapahit justru untuk meluhurkan, meninggikan derajat Majapahit sendiri. Sesungguhnya saya akan berperang melawan diri saya sendiri, Ayahanda. Ya, Jagat. Ya, Dewa Batara. Ya, Sang Siwa. Ya, Sang Wisnu. Ya, Sang Hyang Widi, penguasa seluruh alam semesta ini. Terjadilah segala sesuatu menurut kehendakmu. Aduh, anakku Ranggalawe. Kalau memang demikian halnya, baiklah. Rasanya tidak akan ada seorang pun bisa membelokkan arah perjalanan hidupmu. Baiklah, Ranggalawe. Berangkatlah. Aku tidak akan lagi menghalang-halangi niatmu. Terima kasih, Ayahanda Ki Ageng Palandonga. Terima kasih atas pengertian Ayahanda. Selanjutnya, saya mohon doa restu. Iya. Aku akan mendoakanmu dari kejauhan. Berangkatlah, Ranggalawe. Berangkatlah, anakku. Setelah selesai mengucapkan kalimat-kalimatnya, Ki Ageng Palandonga segera lompat. Tubuhnya lenyap di balik pohon-pohon yang mulai gelap. Ranggalawe merasa sangat terharu melihat ayah mertuanya. Tapi kemudian dia berusaha mengibaskan rasa harunya. Ada apa, Sakauni? Seorang prajurit melaporkan bahwa pasukan Tuban sudah bergerak menuju ke Sungai Tambak Beras, Kamandanu. Jadi Kakang Ranggalawe benar-benar ingin memberontak terhadap Majapahit. Kukira begitu, Kamandanu. Kukira sebentar lagi perang saudara tidak akan bisa dihindarkan. Aku sangat menyesalkan kejadian ini. Perang saudara seperti ini hanya akan merugikan kita semua. Tapi kenyataannya seperti ini, Kamandanu. Kita tidak mungkin berpaling dari kenyataan. Ya, baiklah. Sekalipun Kakang Ranggalawe adalah sahabat kita yang terbaik. Tapi karena dia hendak merongrong pemerintah Majapahit, kita tidak bisa berbuat lain, Sakauni. Kita harus menjadi prajurit-prajurit yang baik. Aku sependapat denganmu, Kamandanu. Mudah-mudahan saja kita tidak salah memilih. Iya, mudah-mudahan saja kita tidak salah jalan. Kalau begitu marilah kita menemui Adik Kebo Anabrang. Kita minta pendapatnya.
Berapa besar jumlah mereka, Sakauni? Jumlahnya cukup besar juga, adik Kebo Anabrang. Menurut prajurit itu, jumlah mereka tidak kurang dari 2.500 orang. Kurang ajar. Ranggalawe benar-benar ingin menyerbu ke Majapahit. Dari mana dia bisa mengumpulkan orang sebanyak itu? Kakang Ranggalawe sudah sejak lama mempunyai nama yang harum di sekitar kota Tuban. Tentulah tidak sukar baginya untuk memperoleh dukungan dari para sahabatnya. Kalau begitu, kita harus mengirim utusan untuk menyampaikan berita ini kepada Gusti Prabu. Jumlah kita sangat sedikit. Apalah artinya 500 orang prajurit? Kalau kita tidak memperoleh bantuan, kita bisa dihancur leburkan oleh pasukan Tuban. Kebo Anabrang segera memanggil 2 orang prajurit Majapahit. Mereka diutus pergi ke istana Majapahit untuk melaporkan bahwa pasukan Tuban sudah bergerak mendekati Sungai Tambak Beras. Malam itu juga, 2 orang prajurit Majapahit berkuda meninggalkan tepian Sungai Tambak Beras. Sementara itu, Ranggalawe dan pasukannya berkemah tidak jauh dari tepian Sungai Tambak Beras. Mereka bermalam di situ, menunggu fajar datang. Maka ketika langit di sebelah timur mulai kemerah-merahan, ketika sang surya bersiap-siap menerangi seluruh Mayapada, Ranggalawe memerintahkan agar prajurit-prajuritnya berkumpul. Untuk sesaat lamanya, Ranggalawe memberikan pengarahan kepada mereka. Kemudian Ranggalawe memerintahkan agar semuanya bersiap siaga. Medan perang sudah dekat. Senjata-senjata mulai diperiksa kembali. Kuda-kuda diberi minum ataupun makan rumput yang segar. Maka setelah dirasa segala sesuatunya siap, Ranggalawe memberikan aba-aba agar pasukannya berangkat. Sembunyikan manusia goblok itu di belakang punggung Gusti Prabu Kertarajasa. Mana itu Nambi? Inilah Ranggalawe. Ayo, hadapilah kami. Hadapi kami pendekar-pendekar dari tanah Tuban. Apa katamu Ranggalawe? Majulah kemari kalau berani. Tuban adalah tempat di mana tinggal sekelompok para penakut. Ayo, aku tunggu di sini Ranggalawe. Jangan hanya pandai sesumbar dari kejauhan. Majulah, hadapi Kebo Anabrang. Hati-hati Kakang Ranggalawe. Mereka sengaja membuat panas hati kita. Kebo Anabrang itu nanti akan kucincang tubuhnya. Hei, Kebo Anabrang! Aku ingin bertemu dengan Nambi. Mana itu Reklian Mapati Nambi? Suruh dia maju kemari. Jangan hanya ongkang-ongkang kaki. Mana itu orang yang bernama Nambi? Suruh menghadapi aku, Ranggalawe! Tidak perlu banyak laga, Ranggalawe. Kalau kau ingin berhadapan dengan Reklian Mapati Nambi, sebelumnya harus lebih dulu dapat menundukkan Kebo Anabrang. Langkahi dulu mayat Kebo Anabrang. Barulah kau akan bisa berhadapan dengan Nambi. Kurang ajar Kebo Anabrang. Pendekar kemarin berani menantang aku. Kubunuh kau. Kubinasakan kau. Ayo, serbu. Habis Majapahit. Habis Majapahit. Serbu. Pertempuran sengit pun segera terjadi.
prajurit-prajurit Tuban di bawah pimpinan Rangga Lawe, Ratati dan Ragelati mengamuk bagaikan banteng-banteng ketaton. Pasukan Majapahit dibuat kerepotan, dan mereka semakin lama semakin terdesak. Pasukan Tuban bertarung bagaikan orang-orang gila. Mereka bertarung sambil berteriak dan melompat ke sana kemari. Kebo Anabrang merasa geram melihat pasukannya menjadi kocar-kacir. Ketika pertarungan sengit masih berlangsung, mendadak dari arah samping kiri bermunculan orang-orang berkuda. Mereka adalah Tambak Paya dan Gagarangan, berikut murid-muridnya. Kebo Anabrang terkejut bukan main. Demikian pula Arya Kamandanu dan Sakawuni. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa prajurit-prajuritnya akan dibokong dari belakang. Tapi belum sampai hilang rasa terkejutnya, mendadak dari samping kanan juga bermunculan orang-orang berkuda. Mereka adalah Ralintang, Ratosan dan para pengikutnya. Kebo Anabrang mendengus keras, sambil terus berusaha membapatkan pedangnya yang besar dan panjang. Panglima muda kerajaan Majapahit itu berteriak nyaring kepada prajurit-prajuritnya. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah yang akan memenangkan pertempuran ini? Saudara pendengar, silakan menunggu seri-seri berikutnya. Tutur Tinular dalam episode yang akan datang, episode ke-11. Mutiara Ilmu di Atas Batu. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel.